Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Ramadan, NIM 2018 1221171. Di sini saya akan menjawab UAS. Samsung adalah salah satu penyedia terbesar di dunia teknologi. Dimulai sebagai perusahaan perdagangan ekspor berbagai produk dari Korea Selatan ke Beijing, Cina. Didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938, Samsung secara bertahap berkembang menjadi korporasi multinasional. Sejarah Samsung bermula pada tahun 1938, di mana Lee Byung-chul pada tahun 1910 hingga 1987 berasal dari keluarga yang pemilik tanah yang luas di daerah Uryong, datang ke kota Daegu dan mendirikan Samsung Shanghai, sebuah perusahaan perdagangan yang kecil dengan 40 karyawan yang berlokasi di Sudong, sekarang Inyeong. Perusahaan yang dibangun Lee mengalami kemajuan dan ia memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. Lee mendirikan Samsung sebagai pemimpin industri dalam berbagai bidang seperti asuransi, sekuritas, dan retail. Pada tahun 1960, perkembangan Samsung Elektronik periode 69 hingga 79 melakukan diversifikasi dalam elektronik. Pertumbuhan berasal dari bisnis elektronik rumah tangga yang sedang meroket dan perusahaan mulai mengekspor produknya untuk pertama kali. Samsung Elektronik juga mengakuisisi 50% saham Korea Semiconductor. Periode 1980, merger antara Samsung Elektronik dan Samsung Semiconductor. Samsung Elektronik menantang dirinya sendiri untuk merestrukturisasi bisnis lama dan memasuki bisnis baru dengan menjadi salah satu dari 5 perusahaan elektronik terbesar di dunia. Periode 1990 dan sampai 1993 bersaing dalam mengubah dunia teknologi. Perusahaan memikirkan teknologi dan jasa yang mereka tawarkan. Bisnis mulai antar negara dan perusahaan. Samsung Elektronik sangat memanfaatkan peluang ini dengan memfokuskan kembali strategi bisnisnya untuk menjawab permintaan pasar yang lebih baik. Periode 1994 hingga 1996 menjadi kekuatan global. 17 macam produk dari semikonduktor hingga monitor komputer, layar TFT LCD hingga tabung gambar berwarna menempati peringkat 5 produk teratas untuk pangsa pasar global di masing-masing bidang. Dan 12 produk lainnya menempati peringkat pasar teratas di bidang. Periode 1997 hingga 1999 menyongsong era digital. Krisis keuangan 1997 mempengaruhi hampir semua bisnis di Korea. Samsung Elektronik menjadi salah satu dari segelintir perusahaan yang terus berkembang berkat keunggulan dalam teknologi digital dan teknologi jaringan. Periode 2000 hingga 2004 merintis zaman digital. Zaman digital telah membawa perubahan revolusioner sekaligus peluang pada bisnis global. Samsung Elektronik menjawab dengan berbagai teknologi canggih, kompetitif, dan inovasi. Periode 2005 hingga sekarang, keberuntungan perusahaan teratas global. Kesuksesan bisnisnya elektronik, Samsung telah diakui secara global sebagai 10 merek teratas global di bidang teknologi. Perencanaan dimulai dari menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan dengan cara memberikan prioritas tertinggi pada kepuasan pelanggan, berusaha mewujudkan manajemen yang berorientasi kepada nilai pemegang saham, dan berupaya memenuhi peningkatan kualitas para karyawan. Pengorganisasian restrukturisasi manajemen tahun 1998, Lee Kun-hee melakukan restrukturisasi manajemen terkait fokus perusahaan, penjualan aset bermasalah, pengeluaran biaya yang tidak diinginkan, tenaga kerja dan kinerja, serta pengurangan obligasi. Salah satu nilai dalam perubahan manajemen Samsung adalah menjadikan kualitas sebagai hal utama. Kualitas dan pelayanan tinggi saja tidak cukup tanpa didukung struktur organisasi. Budaya jam kerja. Samsung membuat kebijakan dan menerapkan jam kerja 2 jam lebih awal. Masuk jam 7 dan pulang jam 4. Cara mengontrol.
Samsung menerapkan keadilan bagi semua orang yang bekerja. Lee Kun-hee menerapkan di seluruh karyawan Samsung agar tidak cepat puas dengan hasil yang mereka raih. Memperhatikan pesaing, melakukan studi kasus berkala. Terdapat perubahan budaya Samsung, yakni perubahan budaya kepemimpinan, karena pada tahun 1987 ketua Samsung Byung-chul Lee meninggal. Putranya Lee Kun-hee meneruskan sebagai ketua baru. Selama periode ini Samsung merestrukturisasi organisasi dengan tujuan menjadi salah satu dari 5 perusahaan elektronik terbesar di dunia. Yang B, ia mengalami masalah karena Samsung memiliki hutang terhadap IMF dan harus lunas dalam waktu 2 tahun. Lee Kun-hee harus melakukan restrukturisasi hutang dari tahun 1997 hingga 1999. Berkat strategi ini, tahun 2000 Samsung meraih keuntungan lebih dari 2 kali lipat dibanding 6 tahun sebelumnya. Dalam waktu singkat, Samsung pulih dan menjadi yang terdepan setelah krisis. C. Ia bisa karena kepemimpinan model Kaizen fokus pada menjalankan proses operasional di bidang manufaktur. Samsung sendiri merupakan perusahaan manufaktur di bidang teknologi. D. Dengan cara membuat perencanaan jangka panjang untuk perusahaan, merestrukturisasi pengorganisasian, salah satu nilai dalam perubahan manajemen Samsung adalah menjadikan kualitas sebagai hal utama. Cara pemimpin harus menjadi pendengar yang baik, memotivasi karyawan, mengutamakan kerjasama, cara mengontrol, menerapkan sistem keadilan yang merata, tidak cepat puas, memperhatikan pesaing, melakukan studi kasus berkala, maju bersama konsumen. Yang E, mematuhi standar etika dan undang-undang, memelihara budaya organisasi yang bersih dengan cara memisahkan urusan pribadi dan bisnis, melindungi dan menghormati kekayaan intelektual milik perusahaan dan orang lain, menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan dengan cara memberikan prioritas tertinggi pada kepuasan pelanggan, peduli dengan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan dengan cara mewujudkan manajemen yang ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab sosial dengan cara melaksanakan kewajiban dasar sebagai perusahaan.